Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A di sini akan mempresentasikan tentang format penilaian produk, format penilaian presentasi, dan format penilaian praktik. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari rekan yang paling kanan. Baiklah, perkenalkan saya Hersiri Hadatul Aisy dengan NPM 07. Saya Liza Permatasari dengan NPM 51. Saya Zalpan Fitasari dengan NPM 39. Saya Nisa Rahmanita dengan NPM 15. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi presentasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Liza tentang format penilaian produk. Baik, yang pertama itu kita masuk ke format penilaian produk. Nah, di sini ada 6 indikator penilaian. Yang pertama itu keorisinalan produk, yang dimana memperoleh ada skor 1 sampai 4. Untuk skor keempat itu jika desain sangat orisinal, ide-ide baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi organel sel. Untuk skor ketiga diperoleh jika desainnya cukup orisinal. Untuk skor kedua itu diperoleh jika desain memiliki beberapa elemen unik. Untuk skor yang pertama itu jika desain sangat umum, mirip dengan contoh yang diberikan atau sumber referensi yang mudah diakses. Yang kedua, kelengkapan produk sama memperoleh jika skor keempat diperoleh model sangat lengkap dan detail. Untuk skor ketiga diperoleh model sangat lengkap. Untuk skor kedua diperoleh model sudah cukup lengkap. Dan skor yang pertama itu diperoleh sangat sederhana. Nah, yang ketiga, kerapian produk. Untuk skor keempat diperoleh jika model sangat rapi dan estetis. Yang skor ketiga, model sangat rapi, komponen-komponen tersusun dengan baik. Untuk skor kedua itu diperoleh model sudah cukup rapi, namun masih sudah ada beberapa bagian yang berantakan, kayak tidak rata. Untuk skor yang pertama itu, jika model sangat berantakan, komponen-komponen tidak tersusun dengan baik, sambungan tidak rapi, dan permukaannya kotor. Untuk skor keempat, yang keempat ada cara pembuatan sama. Skor keempat diperoleh jika langkah-langkah pembuatan jelas, terstruktur, dan mudah diikuti. Untuk skor ketiga itu langkah-langkah pembuatan cukup jelas dan mudah diikuti. Skor kedua, langkah-langkah pembuatannya kurang jelas. Untuk skor yang pertama, langkah-langkah pembuatannya tidak jelas sama sekali. Yang kelima itu tampilan produk. Skor keempat jika diperoleh produknya sangat menarik, rapi, dan estetik. Untuk skor ketiga itu diperoleh produknya sangat skor ketiga itu diperoleh jika produk menarik dan rapi. Untuk skor kedua itu produknya kurang menarik dan kurang rapi. Untuk skor pertama itu produknya tidak menarik dan tidak rapi. Nah, yang terakhir itu manfaat produk. Untuk skor keempat itu produknya sangat bermanfaat dalam membantu memahami konsep sel. Untuk skor ketiga, produknya cukup bermanfaat dalam membantu memahami konsep sel. Yang untuk skor kedua, produk kurang bermanfaat dalam membantu memahami konsep sel. Untuk skor pertama itu, produknya tidak bermanfaat dalam membantu kita memahami konsep sel. Selanjutnya, saya akan berikan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah indikator penilaian. Di sini ada 6 indikator penilaian. Yang pertama adalah keorisinalan produk, kedua adalah kelengkapan produk, ketiga adalah kerapian produk, keempat cara pembuatan, kelima tampilan produk, dan terakhir adalah manfaat produk. Nah, di sini sesuai pada rubrik penilaian ada 4 skor, 1, 2, 3, dan 4. Misalnya di sini untuk keorisinalan produk itu siswa dapat skor 2. Kemudian untuk kelengkapan produk itu siswa dapat skor 3. Kerapian produk misalnya dapat 3. Kemudian cara pembuatan dapat 4, tampilan produk dapat 4, dan manfaat produk dapat 4. Nah,
Berdasarkan di sini jumlah perolehan skornya itu adalah 20. Nah, kita menggunakan rumus yang ada di bawah yang tertera di layar. Nilai akhir sama dengan skor siswa per total skor dikali 100. Di sini skor siswanya adalah 20, kemudian total skornya itu adalah 24 dan dikali 100. Maka hasilnya ini adalah 83 sekian. Nah, berdasarkan kode nilai, maka 83 ini dia masuk pada rentang sangat baik, yaitu di antara 75,0 sampai dengan 100. Di mana 83 masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian yang selanjutnya, untuk format penilaian presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah format penilaian presentasi, di mana penilaian ini akan diambil secara berkelompok. Di bagian atas itu ada identitas kelompok, nama kelompok dengan anggota-anggota kelompoknya. Kemudian selanjutnya itu ada rubrik penilaian, di mana di sini ada 5 indikator penilaian. Yang pertama itu adalah sistematika presentasi. Skor 4 akan diperoleh apabila materi presentasi diajukan secara runtut dan sistematis. Skor 3 diperoleh apabila materi presentasi diajukan secara runtut tetapi kurang sistematis. Skor 2 akan diperoleh apabila materi presentasi diajukan secara kurang runtut dan tidak sistematis. Dan skor 1 diperoleh apabila materi presentasi itu diajukan secara tidak runtut dan tidak sistematis. Kemudian ada indikator yang kedua, yaitu penggunaan bahasa. Skor 4 diperoleh apabila menggunakan bahasa yang baik, baku dan terstruktur. Skor 3 akan diperoleh apabila menggunakan bahasa yang baik, baku tetapi kurang terstruktur. Skor 2 diperoleh apabila menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan terstruktur. Kemudian ada skor 1 akan diperoleh apabila menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan tidak terstruktur. Kemudian ada indikator yang ketiga, yaitu kejelasan menyampaikan. Skor 4 diperoleh apabila artikulasinya itu jelas, suaranya itu terdengar dan tidak bertele-tele. Skor 3 akan diperoleh apabila artikulasinya itu kurang jelas, suara terdengar tetapi tidak bertele-tele. Kemudian skor 2 itu diperoleh apabila artikulasinya jelas, suaranya terdengar tetapi bertele-tele. Kemudian skor 1 diperoleh apabila artikulasinya itu kurang jelas, suara tidak terdengar dan terdengar bertele-tele. Kemudian indikator yang keempat, yaitu komunikatif. Skor 4 diperoleh apabila lebih banyak menatap audiens saat menjelaskan daripada catatan dan menggunakan gestur yang membuat audiens memperhatikan. Kemudian skor 3 diperoleh apabila lebih banyak menatap audiens saat menjelaskan daripada catatan. Skor 2 diperoleh apabila lebih banyak menatap catatan saat menjelaskan daripada audiens. Kemudian ada skor 1 itu diperoleh apabila membaca catatan sepanjang penjelasan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu kebenaran konsep, di mana di sini ada 4 skor juga. Skor 4 itu akan diperoleh apabila menjelaskan seluruh konsepnya dengan benar. Skor 3 itu diperoleh apabila menjelaskan 3 dari 4 konsep dengan benar. Skor 2 diperoleh apabila menjelaskan 2 dari 4 konsep dengan benar. Skor 1 diperoleh apabila menjelaskan 1 dari 4 konsep dengan benar. Kemudian petunjuk pengisian lembar penilaian, yaitu lembar penilaian presentasi ini bertujuan untuk kemampuan siswa dalam menyampaikan rencana maupun hasil proyek mereka. Kemudian berilah penilaian dalam memberi tanda checklist pada setiap aspek penilaian. Kemudian di sini ada tabel rubriknya, di mana ada 5 indikator seperti rubrik tadi. Ada sistematika presentasi, ada penggunaan bahasa, kejelasan menyampaikan, kemudian komunikatif dan kebenaran konsep. Misalnya di sini ada sistematika presentasi itu memperoleh satu kelompok memperoleh nilai skor 3. Kemudian penggunaan bahasa memperoleh skor 3, kejelasan menyampaikan memperoleh skor 4, komunikatif memperoleh skor 3, dan kebenaran konsep itu memperoleh skor 4. Selanjutnya skor-skor tadi itu dijumlah. Berdasarkan contoh tadi, jumlah skornya itu adalah 17. Kemudian kita masuk perhitungan di nilai akhirnya, di mana skor siswa itu dibagi dengan total skor kemudian dikali 100. Hasilnya adalah 85 dan ada kode nilai di sini, yaitu 75,01 sampai 100 dengan kategori sangat baik. Kemudian ada 50,01 sampai 75,00 itu baik.
dan 25,01 sampai 50,00 itu cukup. Kemudian ada 00,00 sampai 25,00 itu kurang. Berdasarkan contoh tadi itu memperoleh skor 85 dan masuk kategori sangat baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang format penilaian praktik. Yang pertama, kami mengambil penilaian praktik itu kelompok. Jadi, kita langsung masuk ke rubrik penilaian atau kriteria dari penilaian. Di sini kami pada penilaian praktik, kami mengambil 3 kriteria, yaitu prosedur kerja, tampilan produk 3D atau 3D, kebersihan. Yang pertama yaitu prosedur kerja. Ada 4 skor. Yang pertama, skor 4 melakukan semua langkah dengan benar dan tepat menggunakan alat dan bahan dengan benar. Skor 3, jika melakukan sebagian besar langkah dengan benar, menggunakan alat dan bahan cukup benar. Skor 2, jika melakukan beberapa langkah cukup benar, menggunakan alat dan bahan kurang tepat. Dan skor 1, jika melakukan sedikit langkah dengan benar. Selanjutnya, tampilan produk 3D. Juga ada 4 skor. Yang pertama ada skor 4 diperoleh jika model 3D sangat akurat, detail, dan estetis. Skor 3 diperoleh cukup akurat dan detail. Skor 2 diperoleh jika model 3D kurang akurat dan kurang detail. Skor 1 diperoleh jika model 3D tidak akurat dan tidak detail. Selanjutnya, kebersihan. Ini juga ada 4 skor. Yang pertama, skor 4 jika diperoleh jika memelihara kebersihan alat dan tempat kerja dengan sangat baik, tidak ada bahan atau alat yang berserakan. Skor 3 diperoleh jika memelihara kebersihan alat dan tempat kerja dengan cukup baik. Skor 2 diperoleh jika kurang menjaga kebersihan alat dan tempat kerja, banyak sisa bahan atau alat yang berserakan. Skor 1 diperoleh jika tidak menjaga kebersihan alat dan tempat kerja. Selanjutnya kita masuk pada lembar penilaian praktik. Di sini ada pada tabel ada aspek dan indikator penilaian. Yang pertama itu kita lihat dari prosedur kerja tadi, tampilan dan data sel hewan dan tumbuhan, kebersihan. Untuk prosedur kerja, kita misalkan kelompok tersebut mendapatkan 3 skor di skor ketiga. Terus untuk yang tampilan data sel hewan dan tumbuhan mendapatkan di skor 2 dan di kebersihan mendapatkan skor 4. Jadi perolehan skornya ada 9. Nah, untuk perhitungannya di situ ada cara perhitungan di mana skor siswa dikali sama 100 dibagi total skor. Jadi tadi kan ada 9 yang diperoleh. Jadi 9 dikali 100 dapat 900, dibagikan sama total skor ada 12, jadi dapat nilai 75. Berdasarkan kode nilai, itu tadi berada di rentang baik karena masuk di angka 50,01 sampai 75. Jadi itu tadi masuk ke rentang baik. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.